Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali lagi dengan materi persamaan kuadrat, dan yang akan kita bahas kali ini adalah fungsi kuadrat. Yang dibahas pada materi fungsi kuadrat, yang pertama adalah bentuk umum fungsi kuadrat, yang kedua menggambar grafik fungsi kuadrat, yang ketiga adalah nilai minimum dan maksimum, yang keempat latihan soal. Oke, kita bahas yang pertama bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat sebenarnya sama seperti persamaan kuadrat, hanya yang membedakan di sini kita memakai lambang fungsi fx. Oke, kalau di persamaan kuadrat, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Di fungsi kuadrat yang membedakan adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Oke, tidak ada sama dengan 0-nya. Oke, nah, untuk nilainya A, B, dan C harus berupa bilangan real, dan A-nya tidak boleh sama dengan 0, sama alasannya seperti persamaan kuadrat, karena jika A-nya 0, maka dia akan berubah menjadi persamaan linear atau fungsi linear, karena memakai lambang fungsi. Contohnya, fx sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 3. Nah, fx ini jika dalam koordinat kartesius, dia dilambangkan sebagai y-nya. Jadi untuk nilai x yang kalian masukkan, misal f1, lalu kalian masukkan ke sini, satunya, maka kalian akan mendapatkan titik y-nya. Nah, jika di koordinat kartesius, kalian akan mendapatkan titik x, y-nya. Oke, jadi x-nya di sini berupa bilangan real, bebas, terserah, dan biasanya untuk mencari tidak hanya satu nilai, tapi banyak. Nah, kita lanjut. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Jenis-jenis grafik fungsi kuadrat. Nah, kita bahas dulu jenis-jenisnya. Ada 6 jenis grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, jika A-nya lebih besar dari 0 dan nilai diskriminannya kurang dari 0, maka bentuk fungsi kuadratnya menghadap ke atas. Garis ini adalah sumbu X, grafiknya tidak menyentuh sumbu X. Jadi grafik tidak memotong sumbu X. Yang kedua, jika A-nya lebih besar dari 0, oke, dan diskriminannya sama dengan 0, maka grafiknya akan menyentuh sumbu X tepat di satu titik. Grafik memotong sumbu X di satu titik, atau fungsi kuadratnya mempunyai akar kembar. Yang ketiga, jika A-nya lebih besar dari 0 dan D-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya akan memotong sumbu X di dua titik, atau fungsi kuadrat mempunyai dua akar yang berbeda. Kalian perhatikan ketika A-nya lebih besar dari 0 atau A-nya bernilai positif, maka grafiknya menghadap ke arah atas. Oke, semuanya menghadap ke arah atas. Yang membedakan hanya dari diskriminannya. Oke, apakah kurang dari 0 atau negatif, lebih besar sama dengan 0 atau lebih besar dari 0 atau positif. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Yang keempat, jika A-nya kurang dari 0 atau negatif, A-nya bernilai negatif, dan nilai diskriminannya juga kurang dari 0 atau negatif, maka grafiknya menghadap ke bawah dan grafiknya tidak memotong sumbu X. Oke, grafiknya tidak menyentuh sumbu X. Yang kelima, jika A-nya kurang dari 0 dan nilai diskriminannya sama dengan 0, maka grafiknya mau menghadap ke bawah dan tepat memotong sumbu X di satu titik. Oke, yang terakhir, jika A-nya negatif kurang dari 0, lalu nilai diskriminannya lebih besar dari 0, maka grafiknya menghadap ke bawah dengan memotong sumbu X di dua titik. Oke, mempunyai dua akar yang berbeda. Jadi, kalau tadi yang sebelumnya grafik 1, 2, dan 3 ketika A-nya positif, maka grafiknya menghadap ke arah atas.
Nah, sekarang 4, 5, 6, jika A-nya negatif, maka grafiknya akan menghadap ke arah bawah. Oke, kita lanjutkan. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, ini yang wajib dengan sumbu X. Dan sumbu Y. Di sini untuk sumbu Y keterangannya bila ada. Jadi kalau tidak ada, berarti tidak perlu dicari. Oke, yang kedua, menentukan sumbu simetrinya. X sama dengan min B per 2A. Sumbu simetri adalah titik puncaknya, bisa dikatakan sebagai titik puncaknya, atau garis yang nanti ketika ditarik garis dari titik itu, dari sumbu simetrinya akan membagi grafik tepat menjadi dua bagian yang sama. Oke, itu sumbu simetri. Yang ketiga adalah menentukan titik lain di sekitar sumbu simetri. Ini jika diperlukan. Jadi kalau kalian sudah menemukan 3 titik, kita sudah dapat 3 titik, minimal 3 titik, maka langkah yang C ini tidak diperlukan lagi. Tapi jika grafiknya menurut kalian terlalu panjang, sehingga kalian membutuhkan titik-titik bantuan, maka kalian bisa menambahkannya. Yang keempat, kalian tinggal mensketsa grafiknya dari titik-titik yang sudah kalian peroleh. Oke, kita lanjut. Contohnya, gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Kita analisa terlebih dahulu. Di sini nilai A-nya 1, positif. Maka grafiknya nantinya akan menghadap ke arah atas. Oke, grafiknya akan menghadap ke arah atas. Sekarang kita lakukan yang langkah pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Pada koordinat Kartesius, jika titiknya memotong sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Oke, kalian bayangkan jika ada koordinat Kartesius, jika titiknya ada di sumbu X-nya, tepat di sumbu X-nya, memotong sumbu X-nya, maka nilai Y-nya pasti 0. Jadi Y sama dengan 0. Nah, Y sendiri itu tadi adalah nilai Fx-nya. Sudah dikatakan waktu di awal, di bentuk umumnya, Fx-nya itu adalah Y-nya. Jadi kita rubah Fx-nya menjadi 0. Kita peroleh X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. X min 4 menjadi dan X plus 2 sama dengan 0. Memfaktorkan masih ingat ya di persamaan kuadrat, ini tinggal difaktorkan saja. Jadi kita peroleh X-nya 4 atau X-nya min 2. Ingat, ini adalah X-nya. Y-nya berapa? Y-nya 0. Maka kita sudah mendapatkan dua titik pertama, yaitu 4,0 dan min 2,0. Kita lanjut untuk titik potong dengan sumbu Y. Titik yang memotong sumbu Y berarti titiknya tepat berada di sumbu Y-nya, maka nilai X-nya 0. Oke, Y itu sama dengan Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 8. X-nya 0, berarti kita ganti di sini dengan F0. Oke, X-nya kita masukkan 0. 0 kuadrat min 2 kali 0 min 8. Kita peroleh min 8. X-nya 0 dan Y-nya min 8. Sehingga kita peroleh titiknya adalah 0, min 8. Lanjut. Yang B, kita tentukan sumbu simetrinya. X, nanti rumusnya sumbu simetrinya X sama dengan min B per 2A. Berarti sama dengan min, B-nya adalah min 2, jadi min 2 per 2 kali A-nya 1. Oke, sama dengan min 2 adalah 2, 2 kali 1, 2. Jadi 2 per 2, kita dapatkan 1. Sumbu simetrinya X-nya ketika X-nya 1. Lalu kita cari ketika X-nya 1, Y-nya berapa? Karena kita mau mencari titik. Kita cari Y-nya, Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 8 ketika X-nya 1. Kita masukkan F1, nanti sama dengan 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 dikurang 8. 1 dikurang 2 dikurang 8, kita peroleh min 9.
maka titik sumbu simetrinya adalah 1, min 9. Jadi ini titik puncaknya. Oke, 1, min 9. Kita lanjutkan. Nah, kita sketsa grafiknya. Tadi titik yang sudah diperoleh. Titik potong dengan sumbu X-nya ada 2, 4,0 dan min 2,0. Lalu titik potong dengan sumbu Y-nya 0, min 8. Lalu titik puncaknya atau sumbu simetrinya adalah 1, min 9. Kita sudah dapat 3 titik, maka titik lain di sekitar grafik, di sekitar sumbu simetri tidak diperlukan. Oke, tapi kalau kalian mau mencari, silahkan. Untuk membantu kalian menggambar. Sekarang kita sketsa grafiknya. Nah, inilah grafiknya. Jadi kita tentukan titiknya. Yang pertama adalah 4,0, ini titik 4,0, lalu min 2,0. Kalian gambarkan dulu terlebih dahulu titiknya, min 2,0. Oke, lalu 0, min 8, di sini 0, min 8. Lalu titik puncaknya di 1, min 9, di sini 1, min 9. Nah, setelah itu kalian tinggal tarik garis yang menghubungkan keempat titik ini. Jadilah grafiknya. Jika kalian merasa ini terlalu panjang, khawatir grafiknya tidak terlalu bagus, maka ada baiknya kalian menggunakan titik bantu atau mencari titik di sekitar sumbu simetri. Misalnya berapa? Masukkan saja, misalnya di sini X-nya 2, X-nya 3, di sini X-nya min 1, karena kan di sini ada sampai min 2 kan, di sini ada min 1, di sini ada 2, di sini ada 3, lalu baru di sini kan 4. Kalian bisa cari itu. Nah, semakin banyak titiknya, maka semakin bagus gambar yang kalian peroleh. Jadi ini titik puncaknya ada di bawah ya. Grafiknya menghadap ke atas, titik puncaknya ada di bawah. Oke, kita lanjutkan ke nilai minimum dan maksimum. Nilai minimum dan maksimum ini soalnya biasanya berupa soal cerita. Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C. Nilai minimum dan maksimumnya adalah sumbu simetrinya. X sama dengan min B per 2A. Nah, kenapa bisa sama? Karena nilai minimum dan maksimum itu adalah puncaknya. Dikatakan minimum ketika nilai A-nya positif, sehingga grafiknya menghadap ke atas, puncaknya ada di bawah. Maka dia akan mendapatkan nilai minimum. Ketika A-nya negatif, maka grafiknya menghadap ke bawah. Nah, berarti tadi salah ya. Untuk yang positif, saya ulangi lagi. Ketika A-nya positif, maka grafiknya menghadap ke atas, puncaknya ada di bawah, oke, sehingga dia dikatakan sebagai nilai minimum. Jika A-nya bernilai negatif, maka grafiknya akan menghadap ke bawah, puncaknya ada di atas, sehingga dia akan mendapatkan nilai maksimum. Oke, jadi mau minimum, mau maksimum, caranya sama. Yang membedakan adalah nanti di fungsinya, di fungsi kuadratnya, nilai A-nya. Kalau nilai A-nya positif, maka akan mendapatkan nilai minimum. Kalau A-nya negatif, maka akan memperoleh nilai maksimum. Oke? Ya, ini keterangannya, dikatakan nilai minimum jika grafiknya menghadap ke atas, A-nya lebih besar dari 0. Dikatakan nilai maksimum jika grafiknya menghadap ke bawah, A-nya kurang dari 0. Oke, contohnya, nih soalnya berbentuk soal cerita. Tentukan dua bilangan yang jumlahnya 16 dan hasil kalinya maksimum. Jadi, dua bilangan yang jumlahnya 16 itu ada banyak sekali, kayak 1 ditambah 15 itu juga 16. 6 ditambah 10 juga 16. Yang ditanyakan di sini adalah ketika dua bilangan tersebut dikalikan, maka dia akan memperoleh nilai yang paling besar, nilai tertinggi. Oke, kita mulai. Kita jawab. Kita misalkan terlebih dahulu dua bilangan tersebut adalah P dan Q. Apakah harus selalu P dan Q memisalkannya? Bebas. Boleh MN, boleh ST, bebas.
Oke. Nah, P plus Q tadi jumlahnya adalah 16. Kita rubah ke salah satu bentuk, boleh P, boleh Q-nya, kita ambil P saja. P-nya berarti sama dengan 16 dikurang Q. Oke, nah kita mau mencari ketika P dikalikan Q, maka hasilnya akan maksimum. Oke, kita masukkan nilai P-nya, tadi P-nya adalah 16 dikurang Q, 16 dikurang Q, oke, Q-nya tetap dikali Q sama dengan maksimum, kita akan mencari hasil maksimum. Oke, kita kalikan 16 kali Q, 16 Q, oke. Min, Q kalikan Q jadi min Q kuadrat, kita akan peroleh maksimum. Nah, di sini pas ya, ditanyakannya maksimum dan fungsi kuadrat yang kalian peroleh nilai A-nya kurang dari 0. Di sini negatif. Ingat ya, nilai A itu bukan dari awal. Ingat ya, bukan dari awal, tapi A adalah koefisien yang melengkap pada yang bentuk kuadrat di sini. Oke, ini 16 adalah nilai B-nya. Nilai B-nya 16, lalu nilai A-nya adalah min 1 dan nilai C-nya tidak ada, 0. Oke, jadi ini bukan A, ini B, tidak diurutkan seperti itu. Tapi A itu yang selalu melekat di yang variabel kuadrat. Oke, jadi min 1, hanya min 1, B-nya 16, dan C-nya 0. Oke, maka kita cari Q max-nya. Kenapa di sini Q, padahal di sini X? Karena di sini menggunakan Q, P dan Q. Jadi kita cari Q maksimumnya, rumusnya adalah min P per 2A, masih sama, min P per 2A, berarti min 16 per 2 kali min 1. Min 16 per min 2, kita peroleh 8. Oke, kita peroleh 8. Nah, yang ditanyakan adalah hasil kalinya. Berarti bukan hanya sampai sini. Kalau sampai sini, 8 ini, kita baru memperoleh Q maksimumnya. Tapi belum memperoleh hasil kali maksimumnya. Tadi hasil kali maksimumnya adalah ini. Fx-nya, ya. 16 Q min Q kuadrat. Oke. Bisa seperti itu, atau di sini kita cari P-nya. P-nya berarti 16 dikurang Q, oke, berarti jadi 16 dikurang 8 sama dengan 8, maka hasil kali maksimumnya adalah, boleh langsung P kalikan Q, 8 kali 8, 64, atau dimasukkan kembali ke sini, langsung ke fungsinya. Jadi langkah yang ini, P sama dengan 16 min Q, boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau kalian lakukan, sebenarnya kalian langsung ke sini saja, P kalikan Q, karena sudah memperoleh nilai P-nya. Tapi kalau kalian tidak mencari P-nya, langsung masukkan saja nilai Q yang kalian peroleh ke fungsi kuadratnya. Oke, jadi kita peroleh 16Q dikurang Q kuadrat, jadi 16 kali 8 dikurang 8 kuadrat, sama dengan 128 dikurang 64. Kita peroleh hasil kali maksimumnya adalah 64. Oke, jadi dua bilangan tersebut adalah 8 dan 8. Oke, yang kalau dikalikan hasilnya 64. Ini adalah dua bilangan yang jumlahnya 16 dan mempunyai hasil kali paling besar, maksimum. Oke. Kita lanjut ke latihan soal. Yang pertama, gambarlah grafik fungsi kuadrat berikut. Yang A, fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 1. Yang kedua adalah fx sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3. Oke, untuk yang A, maka grafiknya akan menghadap ke atas. Untuk yang B, maka grafiknya akan menghadap ke bawah. Oke, soal yang kedua. Jika selisih dua bilangan adalah 8 dan hasil kalinya minimum, tentukan kedua bilangan tersebut. Nah, selisih berarti ketika dikurangi ya, dapatnya 8, lalu ketika dikalikan hasilnya minimum. Nah, di sini pertanyaannya minimum, berarti nanti fungsi kuadrat yang kalian peroleh, nilai A-nya adalah negatif. Maaf, nilai A-nya adalah positif. Ulangi lagi ya, jika selisih dua bilangan adalah 8 dan hasil kalinya minimum, tentukan kedua bilangan tersebut. Oke, hasil kalinya minimum.
minimum. Berarti karena minimum, titik puncaknya berarti ada di bawah. Di bawah berarti menghadap ke arah atas, nilai A-nya positif. Oke, yang ketiga, alfa mempunyai kawat yang panjangnya 50 meter. Jika kawat tersebut akan dibentuk menjadi persegi panjang, berapa ukuran persegi panjang tersebut agar luasnya maksimum? Karena ditanyakan luasnya maksimum, berarti grafiknya akan menghadap ke arah bawah. Kalau grafiknya menghadap ke arah bawah, maka nilai A-nya negatif. Oke, maksimum menghadap ke bawah, puncaknya di atas, maksimum. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah, ini agak sedikit rumit. Sebuah persegi panjang ABCD diketahui AD sama dengan BC sama dengan 6 cm dan AB sama dengan CD sama dengan 10 cm. Untuk nomor 4 ini akan saya kasih gambaran seperti apa agar kalian bisa mengerjakannya. Oke, kita mulai dari segitiga ABCD-nya terlebih dahulu. Lalu panjang AD sama dengan BC sama dengan 6 cm dan AB sama dengan CD sama dengan 10 cm. Jadi sini 10 dan ini 6. Oke. Titik-titik E, F, G, H berturut-turut terletak pada AB, BC, CD, dan AD. Berarti E terletak di antara AB, lalu F terletak di antara BC, dan G terletak di antara CD, lalu H terletak di antara AD. Seperti ini. Oke. Jika kita tarik garis, kita akan peroleh seperti ini. EF, F ke G, G ke H, dan E ke H. Oke. Sehingga kalian peroleh AE itu akan sama dengan BF, akan sama dengan CG, akan sama dengan DH. Ini panjangnya sama, yaitu X cm. Oke, paham ya? Nah, kemudian karena kita sudah memperoleh ini, AE-nya adalah X, dan dari A ke B adalah 10 cm, maka kita cari B ke E-nya, yaitu 10 min X. Oke, karena dari B ke F adalah X, dari B ke C adalah 6 cm, maka C ke F adalah 6 min X. Berarti dari D ke G adalah 10 min X, dan dari A ke H adalah 6 min X. Oke, kita sudah peroleh seperti ini. Maka yang ditanyakan, tentukan luas minimum segi 4 EFGH. Luas minimum segi 4 EFGH. Kalian perhatikan segitiga, kita memperoleh beberapa 4 segitiga ya. Di luar EFGH ada segitiga AEH, segitiga BEF, segitiga CFG, dan segitiga DGH. Ya, berarti untuk mencari EFGH, caranya adalah untuk mencari luas EFGH, caranya adalah luas ABCD, oke, luas segi 4 ABCD dikurangi luas keempat segitiga ini. Oke, jadi luas EFGH adalah luas ABCD dikurangi luas AEH ditambah luas BEF ditambah lagi luas CFG ditambah lagi luas DGH. Oke, jangan lupa ini harus diberi tanda kurung. Karena kalau tidak diberi tanda kurung nanti hanya minus terhadap AEH saja. Jadi minus terhadap keempat segitiga. Oke, silahkan dikerjakan. Yang ditanyakan adalah luas minimum, berarti nanti nilai A-nya positif. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.